Berbagai macam sistem senjata yang dipasok ke Ukraina oleh Barat menimbulkan tantangan serius bagi Kyiv. Hal ini dikonfirmasi oleh Wall Street Journal dan situs web Avia.pro, yang mengutip lembaga think tank Amerika Serikat dan Inggris. Disiplin dalam perang ternyata bisa membawa masalah. Semua peralatan perang sumbangan Barat untuk Ukraina ada aturan pemakaiannya. Tetapi, tentara Ukraina tampaknya melanggar semua peraturan itu. Dan ini menjadi masalah. Contoh, tentara Jerman membatasi penembakan 100 peluru per hari untuk artileri mobil Howitzer PES 2000. 100 tembakan bukan saja membuat laras meriam panas, tetapi mekanismenya juga jenuh. Tidak memperhatikan aturan ini, tentara Ukraina mengoperasikan PES 2000 melontarkan di atas 100 peluru per hari. Yang kita saksikan kemudian bentrokan di Ukraina menjadi perang gesekan, tanpa kemajuan atau hasil tertentu di kedua sisi. Lebih dari sebulan berlalu tentara Rusia merebut kota Lysychansk. Setelah jatuhnya kota, tentara Rusia kini telah mengambil kendali penuh atas provinsi Luhansk. Namun, upaya tentara Rusia dalam beberapa minggu terakhir untuk menerobos garis pertahanan tentara Ukraina di kota Siversk buntu. Di sisi lain, serangan balik tentara Ukraina di provinsi Kherson di bagian depan selatan negara ini, sejauh ini hanya terbatas pada pertukaran tembakan rudal dan artileri antara kedua pihak. Sementara itu, tentara Ukraina di garis depan, terkendala senjata Barat, tidak berfungsi. Sejumlah senjata bantuan Jerman ke Ukraina menghadapi masalah teknis serius saat digunakan. Beberapa batch pertama dari 7 Howitzer self-propelled PES 2000 Jerman, yang dikirim ke Ukraina pada akhir Juni, menderita kelebihan beban. Militer Jerman yakin bahwa masalah itu berasal dari pelanggaran aturan jumlah peluru yang ditembakkan. Howitzer self-propelled PES 2000 hanya mampu menembakkan 100 peluru per hari. Lebih dari itu senjata akan bermasalah. Dan kesalahan itulah yang dilakukan tentara Ukraina. Dilaporkan Jerman saat ini sedang mendirikan pusat bengkel militer di Polandia agar Howitzer PES 2000 bisa berfungsi lagi. Menyusul masalah ini, Ukraina yang menerima berbagai macam sistem artileri dan roket, tetapi jumlahnya sedikit, sehingga memaksakan beban kerja persenjataan untuk menangkis gempuran Rusia. Begitu juga untuk tank anti-pesawat Gepard Jerman, 5 yang disumbangkan ke Ukraina, juga mengalami masalah kompatibilitas karena menggunakan amunisi Norwegia, kata Der Spiegel. Campuran sistem senjata dari vendor yang berbeda telah diidentifikasi oleh analis Inggris dan Amerika sebagai tantangan serius untuk Kyiv. Tampaknya tentara Jerman lupa memeriksa kompatibilitas perangkat lunak mereka dengan amunisi negara lain sebelum menyerahkan peralatan militer ini ke Ukraina. Situs berita Avia.pro juga melaporkan kerentanan kendaraan lapis baja Mamba Mk 2 buatan Inggris yang dikirim ke Ukraina. Dalam hal ini, situs web Rusia itu membagikan rekaman penghancuran 2 kendaraan lapis baja Mamba Mk 2 oleh sistem rudal anti-tank Rusia. Deformasi lengkap kendaraan lapis baja ringan menunjukkan fakta bahwa kendaraan semacam itu, yang dirancang dan diproduksi di Inggris, tidak memiliki kecanggihan untuk digunakan dalam operasi militer. Apalagi ternyata light armor Mamba Mk 2 juga berhasil ditembus peluru 7,62 mm.
Moskow menuding Washington ikut campur langsung dalam perang Ukraina. Amerika Serikat telah mengirimkan sejumlah peluncur rudal HIMARS ke Ukraina. Menurut Jenderal Rusia, Rusia menemukan kompleksitas Pentagon dengan tentara Ukraina setelah mendengarkan penyadapan percakapan perwira Ukraina dan Amerika. Washington masih belum bereaksi terhadap tuduhan juru bicara pertahanan Rusia.